Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, saya Umar Salwas Anaki. Teman-teman saya panggil untuk Umar, mahasiswa akuntansi angkatan 2019. Saya asalnya kota Semarang, Jawa Tengah, dan sekarang lagi menempuh pendidikan di Bintaro. Aktivitas sehari-hari saya mengerjakan beberapa hal. Ada yang mengerjakan tugas kuliah, kemudian baca buku, berorganisasi, dan sekarang juga lagi merintis beberapa bisnis dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Arti Al-Quran bagi aku itu, bagi saya Al-Quran itu adalah guideline, guidebook, navigasi atau petunjuk yang udah Allah kasih supaya kita sebagai hamba Allah yang berjalan di bumi Allah ini bisa sampai tujuan yang benar. Karena gini teman-teman semua, Allah yang paling tahu soal dunia ini, Allah yang nyiptain bumi ini, Allah yang ciptain manusia, Allah yang ciptain makhluk hidup dan semua yang ada di dalamnya. Jadi Allah yang paling tahu. Kemudian Allah kasih tahu sebagai pencipta kita semua, Allah kasih tahu caranya untuk hidup di sini. Dan nanti kemudian bisa sampai ke tujuan akhir yang membahagiakan, yaitu surganya Allah. Ini caranya dari mana? Di Al-Quran. Jadi ini adalah sebuah kitab suci yang menuntun kita untuk terus bisa menyelesaikan permasalahan dengan benar, bisa menghadapi ujian di masyarakat, ujian di keluarga, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, sebagai seorang dokter, sebagai apapun itu profesi teman-teman semua bisa temukan di dalam Al-Quran ini. Jadi bagi saya, Quran ini adalah guide kita dan petunjuk jalan hidup kita yang harus terus kita pegang dan harus kita ikutin. Apalagi di zaman yang hari ini banyak banget arus-arus yang gak jelas yang mengombang-ambingkan kita. Wah, deras banget nih arus yang lain, arus kemaksiatan, arus yang kemudian menjauhkan kita dengan Allah. Nah, Quran inilah yang akan menyelamatkan kita agar gak asal ke bawah arus yang ada di hari ini. Ayat favorit, apa ya? Kalau ya ini tuh ibarat hujan yang airnya turunnya sama, tapi tumbuhnya beda-beda, kondisinya beda-beda juga, tanahnya bisa jadi beda, pohonnya juga beda, sehingga hasil dari hujan itu beda-beda. Ada numbuhin jeruk, numbuhin mangga dan sebagainya. Sama kalau kita baca Quran, kita baca Quran itu kita baca satu ayat yang sama dengan kondisi hati yang beda, masalah yang berbeda, kebahagiaan yang berbeda, maknanya dan rasa yang kita dapatkan itu bisa beda-beda gitu. Jadi sebenarnya yang saya ingin jawab itu sulit untuk nyari benar-benar ayat favorit. Karena apa? Beda. Kalau kita lagi sedih, wah saya seneng banget nih ketemu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwasannya ketika lagi sedih, tiba-tiba kita lihatnya nih, Allah bilang, nggak ada loh masalah yang nggak bisa kamu selesain, nggak ada masalah yang Allah kasih melebihi kemampuan hambanya. Gimana bisa bikin kita lebih kuat dan senang gitu. Nah, tapi untuk hari ini saya lagi seneng banget sharing tentang surat Al-Insyirah, terutama di ayat Fa'ida Faragta Fansab. Kenapa sih ayat ini bagi saya menjadi penting untuk kita sharing terus ke pemuda-pemuda hari ini, kepada para pelajar, mahasiswa, karena di sini adalah perintah kita untuk menjadi muslim yang produktif. Hari ini kita punya bonus demografi, usia produktifnya lebih banyak. Nah, bonus demografi ini bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah. Kuncinya apa? Pertumbuhan kualitas usia produktif ini harus diikuti dengan kualitas. Artinya nggak cuma label usianya yang produktif, tapi juga kegiatannya yang produktif. Nah, ayat ini tuh bilang begitu. Fa'idza faragta fansab. Setelah satu urusan Allah bilang pakai huruf fa, bukan pakai huruf waw, apalagi summa. Kalau waw ada jedanya sedikit, kalau summa jedanya lama, tapi Allah bilang fa'idza faragta fansab. Pakai huruf fa, setelah selesai dari satu urusan langsung tanpa jeda ke urusan yang lain. Jadi Allah pengen bilang, ayo dong produktif dong, ayo dong sesuatu yang bermanfaat gitu. Jangan males-malesan, jangan banyak rebahan. Ayo nih, mana nih dampaknya, mana nih kebermanfaatannya. Karena saya yakin tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini gak cukup jadi manusia baik, tapi harus jadi sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi hari ini ayat favorit saya yang selalu saya share ke teman-teman semua, untuk kita jadikan pelajaran bersama sebagai pelajar pemuda untuk terus menjaga produktivitas kita. Ayo kasih dampak, ayo beri perubahan. Jangan banyak rebahan, tapi banyak
perubahan, dan jangan banyak berperan tapi banyak berperan. Nah, itu tadi sudah saya sharing ayat favorit saya nih. Coba teman-teman sekarang bisa tulis di kolom komentar apa sih ayat favorit teman-teman dan apa alasannya. Siapa tahu bisa kita pelajari bersama dan jadi pelajaran bagi para pendengar dan para pembaca. Sekian dulu saya sharingnya. Terima kasih teman-teman semua. Semangat terus aktivitas, jaga terus produktivitas. Assalamualaikum.